Bila mana Allah itu berpaling dari seorang hamba, ibadah apapun yang dilakukan hamba tidak akan terasa halawah, tidak akan terasa manis. Sembahyang kada kau merasa nyaman, baca Quran kada kau merasa nyaman, di pengajian kada kau merasa nyaman, apapun ibadah pasti kada merasa nyaman. Sebabnya apa? Allah berpaling daripadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mujibid da'awat alladhi amarana bitahmiril awqat bi anwa'il ibadati wat ta'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardi was samawat, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ashrafil bariyat wa ala alihi wa ashabihi wa jami'is sadat, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kesehatan, kekuatan dan berbagai macam nikmat yang lainnya, sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, hadis yang ke-12 dari 40 hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadithun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, termasuk kebaikan Islam seseorang, termasuk kebaikan agama seseorang Islam, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkannya dia sesuatu yang tidak memberikan manfaat akan dia. Para pensarah hadis menjelaskan dengan penjelasan min qaulin wa fi'lin, baik itu perkataan atau perbuatan. Meninggalkan perkataan yang tidak bermanfaat, meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat, termasuk kebaikan Islam kita. Para muhibbin rahimakumullah, apa yang disebut dengan tidak bermanfaat itu sehingga kita bisa meninggalkannya? Pertama, yang tidak bermanfaat itu al-muharramat, yang diharamkan Allah. Setiap sesuatu yang dilarang oleh Allah itu pasti tidak ada manfaatnya, baik dunia atau akhirat. Walaupun kelihatan ada manfaat, walaupun zahirnya ada manfaat, tetapi pada hakikatnya sesuatu yang dilarang oleh Allah itu pasti tidak ada manfaatnya. Bahkan
mengandung kemudaratan. Yang kedua, yang tidak bermanfaat itu adalah al-makruhat, perkara-perkara makruh. Setiap perkara makruh pasti tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, fudulul mubahat, berlebih-lebihan dalam hal yang dibolehkan. Nah, apabila kita mampu meninggalkan tiga perkara itu, maka itu menunjukkan bahwa Islam yang ada pada diri kita ini sudah baik. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sesuatu yang bermanfaat itu ada yang bermanfaat dunia dan akhirat. Seperti membantu orang, bersedekah, itu manfaat dunianya ada, manfaat akhiratnya ada. Ini nomor satu. Perbuatan yang paling baik itu adalah yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Yang kedua, perbuatan yang bermanfaat itu adalah sesuatu yang ada manfaatnya di akhirat, seperti membaca Al-Quran, membaca salawat, membaca tasbih, dan seumpamanya. Yang ketiga, sesuatu itu bermanfaat di dunia tetapi membawa kepada kebahagiaan akhirat. Itulah perkara-perkara yang boleh, perkara-perkara yang dibolehkan, namun diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perkara-perkara yang bermanfaat. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di tengah-tengah kumpulan para sahabat. Sabda beliau, awwalu man yadkhulu alaikum rajulun min ahlil jannah. Awal orang yang datang atas kalian adalah laki-laki ahli surga. Jadi Nabi waktu di masjid dudukan lawan sahabat, ujar Nabi kita, satu umat lagi datang seseorang laki-laki ahli surga. Nah, maka sahabat ini menunggu-nunggu siapa laki-laki itu yang disebut Nabi sebagai ahli surga. Maka bila Nabi kita mengatakan itu orang ahli surga, maka itu memang pasti ahli surga. Pada kala Abdullah ibn Salam, maka masuklah Abdullah bin Salam. Tiba-tiba muncul seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Salam. Oh, berarti ini laki-laki yang disebut Nabi sebagai ahli surga itu. Faqama ilaihi nasun fa'akhbaruhu wa qalu lah. Maka berdiri manusia menyambut kedatangan Abdullah bin Salam, karena Nabi sudah memastikan itu orang ahli surga. Orang berdiri menyambut kedatangan Abdullah bin Salam dan mengabarkan kepada Abdullah bin Salam apa yang dikatakan Rasulullah. Dan para sahabat bertanya kepada Abdullah bin Salam, akhbirna bi awsaki amalik bi nafsik. Wahai Abdullah bin Salam, lajari kami, kabarkan kepada kami amalan apa yang paling engkau percaya pada diri engkau, sehingga engkau ini bisa dikatakan Rasulullah sebagai laki-laki ahli surga. Artinya amalan apa yang paling engkau pegang sehingga engkau demikian. Qala inna amali la dha'if. Ujar Abdullah bin Salam, sesungguhnya amalku itu sungguh lemah. Artinya aku ini kada banyak beribadah, aku kada banyak beramal. Wa awsaqu ma arju bihi salamatus sadri
wa tarki ma la ya'nini. Amalan yang paling ku pegang, yang paling aku harapkan adalah dua hal. Pertama, hatiku ini selamat daripada bermaksud jahat dengan orang Islam. Dalam hatiku kadada tujuan untuk menipu orang Islam. Dalam hati kadada tujuan untuk menyakiti orang Islam. Di dalam hati kadada tujuan untuk mengalahkan orang Islam. Di dalam hati kadada tujuan hal-hal yang menyengsarakan umat Islam. Satu. Yang kedua, wa tarki ma la ya'nini, dan aku meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat akan aku. Dua itulah amalan yang paling aku harapkan. Dua amalan itulah yang paling aku pegang. Selamat hati daripada bermaksud jahat terhadap kaum muslimin. Yang kedua, aku meninggalkan apapun yang tidak ada manfaatnya, baik itu perkataan atau perbuatan. Jadi sebelum berkata, sebelum berbuat, kita disuruh melihat apa ada manfaatnya. Kalaunya ada manfaatnya, apakah dunia akhirat? Bagus. Atau manfaatnya hanya di akhirat? Bagus juga. Atau manfaatnya di dunia tapi membawa kepada akhirat? Itu pun bagus juga. Nah, bila mana demikian halnya, maka aku akan mengatakan atau aku akan melakukannya. Nah, bila tidak demikian, maka aku tinggalkan. Nah, itu maksudnya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini termasuk daripada baiknya Islam seseorang. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamah, fa kullu hasanatin ya'maluha tuqtabu bi asyri amthaliha ila 700 di'fin." Apabila membaguskan salah seorang kamu akan Islamnya, artinya orang ini setiap nang kada bermanfaat ditinggalkannya, baik perkataan, baik perbuatan, bila kada bermanfaat dijauhinya. Nah, maka orang ini bila mana berbuat ibadah, orang ini berbuat kebaikan, pahalanya dilipat gandakan Allah dari 10 sampai 700 ganda. Orang nang ketujuh berkata sia-sia, orang nang ketujuh melihat main bola, paling-paling 10 gandaannya pahalanya, paling-paling 10 gandaannya pahala itu. Nah, orang yang meninggalkan perkara nang kada ada manfaatnya, ini bila beramal kada 10 dibalas Tuhan, bahkan sampai 700 ganda. Itu keistimewaan orang yang mampu menjaga dirinya daripada memperbuat yang tidak bermanfaat. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, min alamati i'radillah 'anil 'abdi ay yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Tanda bahwa Allah berpaling dengan seorang hamba, artinya tanda manusia nang kada tapi dihirani Tuhan, tanda manusia nang kada dihiraukan Allah, tanda manusia nang kada diperdulikan Allah. Tandanya apa? Bahwa Allah jadikan kesibukannya pada sesuatu yang tidak bermanfaat itu. Orangnya sibuk tapi kada ada manfaatnya, kada kesibukannya itu. Bilang kada ada waktu, nah, manfaatnya kada ada. Nah, ini alamat manusia
yang mana Allah berpaling daripadanya. Nah, bila mana Allah itu berpaling dari seorang hamba, ibadah apapun yang dilakukan hamba tidak akan terasa halawah, tidak akan terasa manis. Sembahyang kada kau merasa nyaman, baca Quran kada kau merasa nyaman, di pengajian kada kau merasa nyaman, apapun ibadah pasti kada merasa nyaman. Sebabnya apa? Allah berpaling daripadanya. Sebab orang yang beribadah, sembahyang, membaca Quran, itu sama orang yang menemui Allah. Nah, kalau kita naik ke rumah orang, kita jadi tamu. Ampun rumah ini berpaling belakang lawan kita, serunginya banyu kada, apanya kada, paling belakang ngapulanginya. Tentu kita kada mau lawas, nak lakas saja bulik. Nah, itu juga orang yang beribadah, Allah berpaling daripadanya, kada mau kada lawas beribadah, karena Allah berpaling daripadanya. Nah, jadi bukan hal yang intim, bukan hal yang gampang menggunakan waktu kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya itu. Akibatnya walaupun secara perlahan-perlahan, tetapi akhirnya membawa kepada bahaya yang besar, yaitu apa? Kehilangan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, "Thalathatun tazidu fil aqal." 3 perkara ini menambah akal seseorang. Akal ini kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berturun. Kalau akal kita lagi bertambah, kita rajin beribadah. Kalau akal kita lagi turun, kita malas beribadah. Nah, akal ini pokok. Makanya dosa yang paling besar, dosa perbuatan yang bisa merusak akal. Nah, akal yang ada pada kita ini bisa bertambah, yang dengan demikian otomatis ibadah kita jadi bertambah. Pertama, ujar Imam Syafi'i, mujalasatul ulama, ketujuh duduk bersama-sama orang berilmu. Kalau kita duduk berkawan, bergaul lawan ulama, nah ini menambah akal. Sebab apa? Dengan ulama itu kita bisa bertakun masalah ini apa hukumnya, macam ini halal apa kada, macam ini sah atau kada, itu menambah ilmu. Yang kedua, wa mujalasatus salihin, duduk semajlis, artinya ketujuh bergaul, ketujuh bakawan orang-orang saleh, orang-orang yang suka ibadah. Ketujuh bakawan orang yang suka beribadah, ini menambah akal kita. Akal kita tambah juga ibadah kita. Nah, yang ketiga, wa tarkul kalam bima la ya'ni. Yang ketiga adalah meninggalkan berkata-kata yang tidak berguna. Arti kata-kata yang kada berguna itu, amun kita ucap kita kada berpahala, amunnya kita beranai kita kada berbahaya. Nah, itu ngarannya kada berguna. Kita ucapkan kada ada pahalanya, kita beranai kada ada bahayanya. Nah, bila mana kita mampu menjaga perkataan kita daripada hal yang tidak bermanfaat kepada diri kita khususnya, maka akal kita akan subur, akal kita akan bertambah. Sebaliknya, akal akan selalu turun, akal akan selalu berkurang bila mana kita suka duduk dengan orang jahil. Kawan kau situ kamari hingga orang nang jahil, ini menurunkan akal kita, merusut akal kita. Yang kedua, kita suka bakawan, suka duduk-duduk lawan orang fasik, orang-orang yang ahli maksiat. Ketujuh, kita bakawan itu. Ini pun menurunkan akal kita, mengurangi akal kita. Yang ketiga,
berkata-kata atau berbuat yang tidak ada manfaatnya tadi, ini menimbulkan akal kita jadi kurang, akal kita jadi menurun. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah disebutkan, inna kulla kalimatin fima la ya'ni yuqafu 'alaiha al-'abdu fil akhirah hamsa wa kafat. Satu kalimat yang kita ucapkan yang tidak ada manfaatnya, itu di akhirat kita akan diperiksa 5 pemeriksaan. Satu kalimat yang kita ucapkan yang tidak ada manfaatnya, itu di akhirat kita akan diperiksa 5 pemeriksaan. Di tempat yang sangat panas, di tempat yang sangat huru-hara, di mana orang-orang salih menuju surga, kita sibuk dengan diperiksa orang akibat kita berkata-kata yang tidak bermanfaat. Apa yang ditanyakan malaikat kepada kita apabila kita berkata-kata yang tidak ada manfaatnya itu? Pertanyaan pertama di pos yang pertama, ujar malaikat, lima qulta kalimata kadza. Kenapa ikam ucap kalimat itu? Karena setiap kalimat yang kita ucapkan dalam dunia ini semua ada tercatat dengan sempurna dan akan kita bisa melihat di akhirat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Firman Allah mengatakan bahwa tidaklah menutur seseorang dengan satu perkataan melainkan di sisinya ada malaikat yang menulisnya, mencatatnya. Nah, di situ kita ditanya, kenapa ikam menuturkan kalimat itu? Nah, bila kita kada kakaruan menjawab itu, kena keluaran penyakit-penyakit lainnya. Bila kita kawa menjawab itu dengan baik, nah, kita akan disinggah lagi di pos yang kedua. Hal nafa'atka idza qultaha. Kalimat yang engkau ucapkan itu apakah memberi manfaat kepada engkau? Artinya berpahalakah? Bermanfaatkah? Nah, salisuha, pertanyaan yang ketiga, hal darratka law lam taqulha. Apakah berbahaya engkau andai kata engkau tidak mengatakan itu? Apakah engkau berbahaya bila mana engkau diam? Rabi'uha, yang keempat, halla sakatta. Kenapa engkau tidak diam? Apa jawaban kita? Kenapa engkau kada diam? Yang kelima, halla ja'alta makanaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa tidak kau jadikan pada tempatnya itu zikir, tasbih atau kebaikan-kebaikan yang lainnya? Nah, setiap satu kalimat dari perkataan sia-sia yang kita tidak tobat sebelum mati, maka kita akan bertanggung jawab di akhirat nanti. Akan ditanya kenapa kita melakukan atau mengatakan yang tidak ada manfaatnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, ala man hassana islamahu sa'atun wa masa'i, atas orang-orang yang membaguskan, membaikkan Islamnya itu ada saat-saat, ada waktu-waktu, dan ada usaha-usaha. Orang yang Islamnya baik itu ada waktu-waktu tertentu bagi dirinya dan ada usaha-usahanya. Sa'atun yunaji biha rabbahu, dalam sehari semalaman ini orang yang Islamnya baik itu ada mempunyai waktu yang di situ dia munajat kepada Tuhan. Waktu 24 jam sehari. Nah, di situ dalam 24 jam itu kita disuruh menyediakan waktu untuk munajat kepada Allah. Sembahyang, membaca Al-Quran, berzikir, semua itu adalah munajat kepada Allah. Nah, berapa waktunya kita sediakan untuk itu?
wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu, dan orang yang Islamnya baik itu ada mempunyai waktu yang mana dia pada waktu itu menghisap akan dirinya. Kita ulah waktu kita jam sekian dan jam sekian untuk menghitung usaha kita, menghitung amal kita hari ini. Mulai pagi sampai sore, apa-apa yang kita lakukan daripada kebaikan, apa-apa yang kita lakukan daripada kejahatan, apa-apa yang kita lakukan daripada yang tidak ada manfaatnya, kita hitung. Wa sa'atun yatafakkaru fi sun'illahi ta'ala, dan bagi orang yang bagus Islamnya itu dalam sehari semalam itu dia ada punya waktu untuk tafakkur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkur kejadian ini, tafakkur kejadian ini yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tafakkur ini akan membuahkan ma'rifat kepada Allah. Kemudian wasa'atun yu'addil hukuk alaih, kemudian bahwa orang yang baik Islamnya itu ada mempunyai waktu di mana dia menunaikan hak-hak atasnya. Makan, minum, ada hak istri, ada hak anak, ada hak tetangga, ada hak jasmani kita. Nah, itulah waktu-waktu 24 jam yang berlaku berjalan terhadap orang yang bagus keislamannya. Wala yas'a illa fi thalasin, dan orang yang bagus Islamnya itu dia tidak berusaha, dia tidak bekerja kecuali 3 hal. Orang yang baik Islam ini pekerjaannya, perbuatannya kada lepas daripada 3 perkara ini. Tazawudin lima'ad. Pertama, amunnya bagarak, gerakannya itu untuk persiapan akhirat. Amunnya berjalan, pasti pahala, bekal di akhirat. Yang kedua, orang yang baik Islamnya itu kalau dia berjalan, kalau dia bergerak, al-hirfatin lima'ash, atau mencari penghidupan. Kalaupun inya bergerak, sembahyang, beribadah, habis tuntung itu, kalaupun inya bergerak juga menuri, berkabun, berhumah untuk penghidupannya. Aw lazzatin fi ghairi muharramin tuaddi ila syukriha, atau orang yang baik Islam ini kalau dia bergerak, dia akan mencari kelezatan-kelezatan, kesenangan-kesenangan yang tidak diharamkan Allah, yang membawa kepada syukur terhadap nikmat Allah itu. Nah, 3 hal itulah gerakan badan, 3 hal itulah usaha, 3 hal itulah pekerjaan orang-orang yang dikatakan baik Islamnya. Bila kada beribadah, gawiannya berusaha atau mencari kesenangan yang membawa kepada kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya kalau perkara-perkara yang diharamkan Allah, yang dibenci Allah, itu kada akan ditujunya, kada akan dihadapinya. Itulah tanda orang-orang yang Islamnya baik tadi. Para muhibbin rahimakumullah, kesimpulan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi adalah fi'lu ma ya'ni wa tarku ma la ya'ni wa huma hasanani. Memperbuat yang bermanfaat, meninggalkan yang tidak bermanfaat, kedua-duanya adalah kebaikan. Wa tarku ma ya'ni wa fi'lu ma la ya'ni wa huma qabihani. Meninggalkan yang bermanfaat, melakukan yang tidak bermanfaat, kedua-duanya adalah merupakan kejelekan atau keburukan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita mesti mengetahui apa tadi yang dikatakan bermanfaat itu. Sesuatu bermanfaat bisa dunia akhirat, bisa di akhirat, bisa di dunia, tetapi untuk kebaikan akhirat. Bila demikian halnya, maka itu kita kerjakan, maka itu kita katakan.
Sesuatu yang tidak bermanfaat, yang diharamkan Allah, yang dimakruhkan Allah, atau halal tapi berlebih-lebihan, itu tidak ada manfaatnya. Maka itulah yang mesti kita tinggalkan agar termasuk kita dalam golongan orang yang baik keislamannya. Nah, selanjutnya hadis yang ke-13. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم